Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sekarang masuk ke sesi berikutnya, yaitu mengenai eh, perkreditan ya, maksimum kredit. Dilihat dari jenis-jenis kreditnya, itulah diantaranya sektor usaha. Sektor usaha dari kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Kemudian kredit peternakan, dalam ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam, dan jangka panjangnya kambing atau sapi. Lalu kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar. Lalu kemudian juga kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah ya. Kemudian kredit profesi diberikan kepada profesi seperti dosen atau pengacara, seperti itu ya. Lalu ada kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Lalu di sini ada berikutnya adalah tentang jaminan kredit. Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut. Ada yang pakai jaminan ya, jaminan benda berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, kemudian mesin-mesin, peralatan ya, kemudian juga barang dagangan, tanaman, kebun dan sawah. Dan jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat depositor, rekening tabungan, rekening giro, promes, dan wesel. Lalu ada personal garanti, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang, dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya. Lalu ada juga kredit tanpa jaminan, itu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang tertentu. Nah, tapi tetap ada namanya coverage ya, dari seperti kalau sekarang ada KTA, tapi kalau sekarang juga ada kredit yang pakai kredit pegawai dengan SK yang di payrollnya yang dijaminkan ya. Kemudian berikutnya beberapa prinsip-prinsip pemberian kredit ya. Adapun kalau misalkan para analis untuk memberikan menganalisis pemberian kredit itu mengenal dengan analisis 5C ya, C5 ya. 5C yaitu antara lain satu, karakter, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup, gaya hidup yang dianutnya. Dan capacity itu untuk melihat nasabah dari kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Berikutnya adalah capital. Capital untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan, neraca, dan laporan rugi dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kolateral. Kolateral merupakan jaminan berikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan tadi yang sudah kita sampaikan ya tadi ya. Berikutnya adalah condition of economic. Dalam meneliti kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi of economic dan politik. Nanti kedepannya itu adalah green analysis ya, yaitu apakah yang dibiayai itu akan memberikan dampak kepada ke sustainability perekonomian, sustainability lingkungan juga tidak ya, seperti misalnya akan menebang pohon terus diganti enggak pohonnya, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan 5C. Nah, sekarang ada yang namanya penilaian kredit itu dengan metode analisisnya 7P ya, 7P. Kita lihat ya dari sisi personality, yaitu menilai nasabah dari sisi kepribadiannya atau lingkungannya sendiri sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah ya. Kemudian parti ya, yaitu mengklasifikasikan nasabah
ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah purpose ya, yaitu mengetahui tujuan nasabah yang dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian yang keempat itu prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang dapat menguntungkan atau tidak, dan kata lain menguntungkan atau tidak prospek tersebut ya. Misalnya punya suatu usaha, misalnya perdagangan mau perdagangan ataupun peternakan, misalnya peternakannya sapi atau ayam gitu ya, punya prospek karena kebutuhan terus meningkat ya, seperti itu. Dan 5P, kelima itu adalah payment ya, merupakan ukuran bagaimana cara mengembalikan kredit yang telah diambil, artinya repayment capacity-nya si nasabah itu seperti apa, sumbernya dari mana untuk pengembalian kredit, seperti itu ya. P berikutnya adalah profitability, diukur dari periode ke periode apakah sumber itu tetap sama atau semakin meningkat ya, hasil dari profitnya itu, apalagi dengan ditambahin kredit yang akan diperolehnya. Jadi kalau misalkan profitnya akan meningkat, kreditnya akan meningkat, berarti profitnya juga meningkat, seperti itu. Jadi kalau misalkan ekspansi diproyeksikan ekspansi 20% misalnya, seperti itu ya. Nah, apakah proyeksinya itu lebih profit enggak? Atau malahan kalau diberi kredit malah tidak profit, seperti itu, apakah jadi rugi dan sebagainya, itu harus dihindarkan ya. 7. Yang ketujuh adalah protection. Protection adalah tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan, seperti itu ya. Oke, itu di dalam penilaian ya. Untuk yang bagian ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.